Ada udah nggak? Kalau jam baru hari. Ya, baru jam. Bahkan itu ya. Cek 1 2 3. Cek testing 1 2 3. Delaynya banget ya. Testing 1 2 3. Oke. Delaynya banget ya. Oke. Puas. Suara. Mau mogok, ya naik sepeda. Dar, ini ditempel apa gimana? Ya wes. Berarti 2. Ya. Nggak jadi les ya. Nggak jadi les ya. Sini katanya nggak sih. Ya, kali. Kali. Itu kan tunggal korban singgal. Guru-gurunya belum. Apa? Guru-guru. Ya satu mana ya satu mana? Satu ya medsosnya itu ya. Satu sepotong. Upload video ini. Oke. Masih ada terbang. Nggak masuk ya. Nggak ditutup. Guru belum. Belum. Nizar, Nizar, Nizar. Oke, ya sudah, ya sudah, ya sudah kalau ada ya sudah. Rehab. Iya, oke.
Ya, mulai. Al-Fatihah. Masya Allah. Yang kemarin ada beberapa hal yang perlu penjelasan. Halaman 14, misalkan, ثم يضم إليها آثار حكم الله في تخليق الأمهات. Allah menciptakan ummahat. Apa ummahat itu? Yaitu 4 unsur, namanya ummahat. An-nar, wal ma, wal hawa, wat turab. Itu ummahat itu. Yang alhamdulillah itu. Alhamdulillah. Jadi ummahat itu apa? Anasir 4 anasir. Air, api, udara, dan tanah. Ummahat. Terus yang basaid itu simple. Bagaimana simple, murakabat yang tidak simple, itu aja. Wahya ala thalathati aqsam. Mawujud siwa Allah itu, makhluknya Allah itu ada 3 macam. Mutahizat, yang punya dimensi. Mutahizat yang punya dimensi. Wal mufariqat, ruh dan akal. Mufariqat hanya ruh dan akal. Al arwah wal uqul mujarradah. Was sifat, sifat apa? Burudah, hararah, yabusah, rutubah. Dingin, panas, kering, basah. Sifat tuh. Semua ciptaan Allah semua ini. Ciptaan Allah semua. Jadi masih wallah, makhluknya Allah itu ada 3 ya. Pertama mutahizat, yang punya dimensi, ya kita ini, yang material lah, yang bersifat material. Yang kedua mufariqat, nggak punya dimensi, apa isinya? Ruh dan akal. Dan sifat, sifat itu apa? Ada 4. Burudah, hararah, yabusah, rutubah. Dingin, panas, basah, kering. Itu sifat. Terus wa ammal muraqabat fahyal mawalid thalathah.
Murakabat itu ada 3, yaitu muwallidah tsalatsa. Apa isinya? Jamadat, nabatat, hayawanat. Benda, tumbuh-tumbuhan, dan binatang. Itu mawalid tsalatsa. Syair kemarin, ya ayuhan nas kam lillahi min falak tajrin nujum bihi wasyamsu wal qamar. Wahai manusia, bagi Allah beberapa falak yang di sana bintang, matahari, bulan berjalan. Hayyinun 'ala Allah madina wa ghabirna. Mudah saja bagi Allah masa lalu dan masa yang telah lalu. Fama lana fi nawhi ghairi khatar. Bagi kita tidak ada terfikir khatar, tidak ada terlintas dalam pikiran fi nawhi ghairi, dalam membayangkan sisi lain. Jadi bagi kita cuma ini aja alam ini yang kita kelihatan. Tapi siapa tahu hayyun 'ala Allah, di sana ada lagi ada rembulan lagi, gitu artinya. Hanya kita fama lana min khatar, tidak terlintas dalam pikiran kita. Kemudian falazat, bukan kemarin saya maknani zeng, bukan zeng logam. Kabarit itu apa? Sulfur. Kabarit itu sulfur. Zaronik itu apa? Arsenik. Yaitu unsur non logam, unsur atom non logam. Itu namanya zaronik bahasa Arabnya. Unsurnya atom yang non logam. Kalau yang logamnya itu tadi falazat. Kabarit sulfur. Zaronik unsur atom yang non logam. Kita jangan kalah dengan Imam Razi, nanti kalah dengan Imam Razi. Kita jangan kalah dengan Imam Razi, kita lebih modern kok. Imam Razi udah kuno. Kita kalah ya. Jauh, bukan apa-apa. Padahal kita modern, Imam Razi kuno padahal. Sudah bicara atom, bicara sulfur, bicara logam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma qawluhu ta'ala ar-Rahmanir Rahim, fa'lam anna ar-rahmata ibaratun 'anit takhlis min anwa'il afat. Rahmat itu adalah terlepas dari berbagai afat, berbagai hal-hal yang mencelakakan. Itu namanya rahmat. Kita lepas dari hal-hal yang tidak kita sukai, yaitu kecelakaan, musibah, afat lah, yang mudarat bagi kita, itu namanya rahmat. Kalau kita lepas dari itu semua, menyampaikan kebaikan, hal-hal yang positif kepada yang memiliki kebutuhan, yang punya hajat. Ya kalau kita punya hajat kok tercapai, jadi kita dapat rahmat. Kalau kita lepas dari dapat rahmat. Cita-cita menghasilkan tujuan juga dapat rahmat. Itulah rahmat artinya itu. Amma takhlisu an aqsamil afat, rincian lepas dari segala afat, fala yumkinu ma'rifatuhu illa ba'da ma'rifati aqsamil afat. Tidak mungkin kita mengetahui bagaimana lepas dari afat kecuali kalau kita sudah mengetahui berbagai macam afat. Kita tidak bisa mengetahui bagaimana lepas dari kecelakaan, musibah, kecuali kalau kita sudah tahu apa itu kecelakaan, apa itu musibah, atau itu afat. Wahiyya katsiratun la ya'lamuha illallah. Afat itu sangat banyak, siapapun tidak mengetahui kecuali Allah. Wa man syaa'a ay yaqifa ala qalilin minha falyutali' kutubat tib. Kalau barang siapa ingin mengetahui sedikit saja tentang afat, kalau barang siapa yang ingin mendalami, yaqifah itu mendalami lah,
mendalami tentang sedikit saja afat itu apa, bacalah kitab kedokteran. Bacalah kitab kedokteran, nanti tahu tentang afat itu apa saja. Hatta yaqifa aqluhu alamil aqsam, sampai akalnya dia yang mendalami itu. Barang siapa ingin mendalami afat, baca saja kitab kedokteran, itu baru sedikit, belum semuanya. Berbagai macam penyakit allati yumkinu fi kulli wahidin min al-adha' wal ajza', yang penyakit itu yang mana penyakit itu bisa muncul pada setiap anggota badan kita dan setiap bagian badan kita. Barang siapa ingin tahu tentang afat sedikit saja, sebagian afat, bacalah kitab kedokteran, nanti bisa mengetahui penyakit-penyakit yang penyakit itu bisa timbul, lahir, muncul di setiap anggota badan kita. Tsumma yata'ammalu fi annahu ta'ala kaifa hada uqula khalqi ila ma'rifati aqsam al-aghdhiyah wal adawiyah min al-ma'adin wan nabat wal hayawan. Kemudian orang itu harus berpikir, berenung bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala, bagaimana Allah Ta'ala memberikan petunjuk kepada akalnya makhluk, akal manusia, agar mengetahui berbagai macam gizi, aghdhiyah, makanan, wal adawiyah, dan obat-obatan, bil ma'adin, dari tambang, ma'adinnya bukan tambang di sini apa? Mineral, betul, mineral. Wan nabat, dan tumbuh-tumbuhan, wal hayawan. Nanti kalau sudah tahu beberapa penyakit, maka manusia akan diberi petunjuk oleh Allah menemukan obatnya, baik itu aghdhiyah, ya, berupa bagaimana gizi yang baik, atau obat-obatan, atau mineral, atau dan tumbuh-tumbuhan dan binatang, apa yang bisa mengobati penyakit itu. Fa innahu idza khada fi hadzal bab wahdahu fa'innahu idza khada fi hadzal wajadahu bahran la sahillah. Dan orang itu ketika mendalami bab ini, bab penyakit saja, dia akan menjumpai lautan yang tidak bertepi. Banyak sekali ilmu ini. Ini baru tentang bagian dari afat, yaitu penyakit. Bagian dari penyakit. Jadi ketika kita mat itu pas atau selamatlah, terlepas dari berbagai afat. Nah, afat itu apa? Antara lain afat itu penyakit. Nah, penyakit itu apa? Waduh, penyakit banyak sekali. Dan terus setelah kasih tahu pengobatan, baik itu dari tumbuh-tumbuhan, dari binatang, dari mineral, dan seterusnya. Waqad haka Jalinus, seorang dokter Yunani kuno terkenal, cerita begini. Annahu lamma sonafa kitabahu fi afya, menceritakan ketika dia menulis tentang kitab tentang faedah mata. Dia membahas mata tok ini loh, membahas mata saja. Qala bakhiltu 'ala an-nasi bi dzikri hikmatillah ta'ala fi takhliqil asabain al-mujawwafain multaqiyain 'ala mawdi'in wahid. Saya pelit, atau saya rahasiakan itu loh. Saya pelit kepada masyarakat untuk menjelaskan hikmahnya Allah menciptakan dua saraf yang apa? Mujawwafin apa? Rongga ya, rongga, dua saraf yang ada di rongga, yang nanti dua saraf itu akan ketemu pada satu tempat, satu titik di dalam mata itu saya pelit ajarkan kepada orang gitu loh, nggak saya terangkan. Fara'aitu fin naumi, maka saya mimpi dalam tidur, aitu fin naum, ini untuk pengetahuan saja ya. Ro'a itu melihat, kalau ru'yah, ro'a ya ru'yatun mata. Kalau ro'a ya ro'yun pendapat, penglihatannya akal. Kalau mimpi, ro'a ya ru'ya, itu ya, ru'ya maknanya penglihatan dalam tidur. Ro'yun pendapatnya akal, penglihatannya akal, ya pendapat. Ro'yun, jamannya ro'.
Kalau mata melihat, ru'yatun. Fara'aitu fin naum, saya mimpi mati. Kenapa engkau pelik kepada hamba-hambaku untuk merangkan hikmatku, ilmuku lah, dalam menciptakan mata itu? Kenapa kamu pelit untuk menjelaskan itu kepada masyarakat banyak? Qala fantabahtu fasaban. Kemudian saya bangun, kemudian saya menulis kitab tentang Adha'il Ayun, Manafi' Adha'il Ayun. Wa qala aidan inna tahali qad ghalada. 1 Januari, Februari, Maret itu 1 mil. Kemudian 1 tahun itu 1 dalam akhirat. Lianna hunaka yahsulul fawz bil baqiyatis sholihat. Di sanalah, di alam akhiratlah, seseorang akan mendapatkan kebahagiaan dengan amal-amal soleh. Wal baqiyatus sholihatu khairun 'inda rabbika wa khairun amala, gitu ya. Amal soleh kita di dunia ini nanti akan balasnya di akhirat. Nah, kita ini berjalan lagi musafir ini menuju akhirat, artinya menuju balasan kebahagiaan amal baik kita. Fa idza syahada fi tariqi anwa hadhil ajaib, maka ketika seorang itu dalam perjalanan melihat berbagai macam keajaiban, fi malakutil ardi was samawat, alam langit, alam bumi, falyanzur annahu kaifa yakunu ajaibu hali alam akhirah fil ghibta wal bahja was sa'adah. Kita jalan di muka bumi, kita memahami keadaan yang di kehidupan di dunia ini, kita mendapatkan keajaiban, bahkan kita sini mendapatkan keajaiban, keanehan, kebahagiaan atau kesengsaraan. Maka berpikirlah coba bagaimana keajaiban nanti keadaan di akhirat, fil ghibtah, dalam kebahagiaan, wal bahja dan bahagia, was sa'adah dan bahagia. Bayangkan nanti di akhirat ada kebahagiaan juga. Artinya gitu, artinya idza arafta fahadza fanaqul qawluhu malik yaumiddin isyarah ila masail ma'ad wal hasyr wan nashr. Artinya ke ayat malik yaumiddin itu membahas masalah hari kemudian, hasyr di mahsyar, pengumpulan orang, wan nashr dan kebangkitan, atau apa sama ya, kebangkitan ya. Wahya kisman, ada 2, ba'duha aqliyatun mahdhah wa ba'duha sam'iyah. Masalah ma'ad, hasyr, nashr ada 2 macam. Ada yang bersifat rasional, ada bersifat sam'iyah, berita. Amal aqliyatul mahdhah, ada pun yang bersifat rasional murni, faqa qaulina. Bisa kita kiaskan, kita analogikan, begini caranya. Hadzal alamu yumkinu takhribuhu wa idamuhu, thumma yumkinu i'adatu maratan ukhra. Wa inna hadzal insana ba'da mauti tumkinu i'adatuh. Itu seperti itu. Hadzal alamu, alam ini mungkin saja dihancurkan dan dimusnahkan. Kemudian setelah hancur musnah alam ini mungkin saja diwujudkan lain kali. Setelah itu diwujudkan kembali. Maka manusia ini sungguhnya setelah mati juga mungkin dikembalikan. Coba pakai akal. Alam ini bisa saja dihancurkan, dimusnahkan. Kemudian setelah hancur diwujudkan lagi. Begitu pula manusia. Kita hidup ini, nanti mati. Setelah mati akan dihidupkan, dikembalikan lagi. Itu artinya dalil akli itu. Sebab la yatimmu illa bil bahthi an haqiqati jauharin nafas. Bab ini, tidak mungkin dipahami secara betul, secara benar, kecuali kalau orang itu membahas, menganalisis tentang hakikatnya jiwa. Waduh, hakikatnya jiwa panjang banget kalau bicara ilmu jiwa. Nafas itu ada mahiyah,
ada haqiqah, syarihah, ada kamiyah, taksimatun nafas, ada hal hiya mawjud, ay hilliyah. Wah, panjang bicara nafas panjang. Ini filsafat ini sudah. An-nafsu indal falasifah jauhan nafas. Jadi esensi nafas ada ali, tabi'i, dan seterusnya. Nantilah, itu lain kali nanti. Panjang sekali bicara tentang nafas ini. Walhasil, barang siapa, hal ini tidak bisa dipahami secara sempurna kecuali kalau kita atau orang itu mendalami tentang hakikatnya jauhan nafas, baru paham tentang bagaimana manusia mati kemudian hidup lagi. Wa kaifiyati ahwaliha wa sifatiha, dan tahu tentang kondisinya nafas dan sifat-sifatnya nafas. Wa kaifiyati baqaiha ba'dal badan, dan bagaimana nafas itu, jiwa itu langgeng setelah badan. Wa kaifiyati sa'adatiha wa syaqawatiha, dan bagaimana nafas itu bahagia dan celaka, sengsara, bahagia atau tidak bahagia atau celaka. Wa bayan qudratillah ala i'adatiha, dan bagaimana menjelaskan Allah, kudrahnya Allah, kuasa mengembalikan nafas itu. Wa hadhil mabahith, pembahasan ini la tatimmu illa bima yaqrubu min 500 mas'alah minal mabahith daqiqah al-aqliyah. Ini masalah, bab ini tidak mungkin diketahui secara sempurna kecuali kalau kita mengetahui sekitar 500 poin dari masalah pembahasan yang sangat mendalam dan sangat rasional. Itu pokoknya ini masalah nafas saja panjang lebar gitu. Tapi bagaimanapun kita bisa mengetahui, memahami Maliki Yaumiddin dengan secara akal, bahwa ketika alam ini bisa hancur dan mungkin dikembalikan, maka manusia pun bisa mati dan setelah mati akan dihidupkan lagi. Yang hidup apanya? Nafsunya, bukan badannya, nafsunya. Nanti ini permasalahan lagi itu, masalah itu antara badan nafsu itu. Yang hidup di akhirat itu ada badannya apa nafsu saja. Wah, itu panjang lebar itu. Wa amma sam'iyat fa hiya ala thalathati aqsam. Adapun dalil-dalil sam'iyah yang membenarkan hari akhirat, hari mahsyar, ma'ad, ada 3 macam. Ahaduha al-ahwalul lati tujadu 'inda qiyamil qiyamah. Kondisi keadaan bagaimana yang terjadi ketika hari kiamat. Sam'iyah. Kita tidak bisa tahu pakai akal, dengan akal, tapi dengan sam'iyah, berita, khobar. Wa tilkal alamatu minha saghirah wa minha kabirah. Ada lagi alamat tanda-tanda kiamat, ada kecil, ada yang besar. Wa hil alamatul asyarah, yaitu ada tanda 10. Alati sanadkuruha wa nadkuru ahwal, nanti akan saya terangkan. Saya terangkan nanti tanda-tanda kiamat yang kecil dan besar akan saya terangkan nanti, ada 10. Wa thaniha al-ahwalul lati tujadu 'inda qiyamil qiyamah. Kalau tadi di saat-saat kiamat, kalau ini kondisi yang ada ketika kiamat. Wa kaifiyatun nafyi fis sur. Bagaimana malaikat Israfil menghembuskan atau meniup trompet. Wa mautul khalaiq, dan matinya semua makhluk. Wa takhribis samawati wal kawakib, dan hancurnya langit dan bintang-bintang nanti hari kiamat itu. Wa mautir ruhaniyin wal jismaniyin, dan matinya makhluk ruhaniyin, malaikat mati semua nanti. Malaikat wal jismaniyin, apalagi manusia dan jasmaniyin. Wa thalithuha al-ahwal allati tujad ba'da qiyamil qiyamah wa syarhu ahwal ahli mauqif. Dan ketiga, bagaimana kondisi yang ada ketika setelah terjadinya hari kiamat, dan menjelaskan penjelasan tentang bagaimana manusia ketika di mauqif mahsyar, ketika di mahsyar. Wa hiya katsiratun yadkhulu fiha kaifiyatu wuqufil khalq. Sangat banyak penjelasannya, yaitu termasuk dalam bagaimana keadaan kita waktu di mahsyar, ketika dikumpulin mahsyar, wa kaifiyatul ahwal allati yushahidunaha, dan bagaimana kondisi ketika yang kita saksikan, yang oleh manusia disaksikan,
Wa kaifiyatu hudur malaikah wal anbiya alaihi salam, bagaimana malaikat dan para anbiya hadir ketika mahsyar itu. Wa kaifiyatul hisab, ada hisab. Wa kaifiyatu wazn amal, ada wazn amal, ada mizan. Wa dhahabu fariqin al jannati wa fariqin nar, dan perginya sebagian manusia ke surga dan sebagian lain ke neraka. Wa kaifiyatu sifat ahli jannah wa sifat ahli nar, bagaimana penjelasan tentang sifat ahli jannah, sifat ahli nar. Wa min hadzal bab syarhu ahwal ahli jannah, termasuk masalah ini atau bab ini, pasal ini menjelaskan keadaannya ahli jannah wa ahli nar ba'da wusulihim ilaiha, setelah mereka sampai ke jannah dan nar. Wa syarhul kalimatil lati tadhkurunaha wal amal lati yubashunaha, dan penjelasan tentang kata-kata, perkataan, kalimat yang mereka sebutkan dan amal-amal yang mereka jumpai. Wala'alla majmu'a hadhil masail aqliyah wal naqliyah yablughu li ulufi minal masail. Menjelaskan bab ini semua, baik itu yang dalil rasional dan dalil naqliyah tekstual, bisa mencapai ribuan masalah. Wahibi asira dakhilatun tahta qawlihi maliki yaumiddin. Semua itu masuk dalam ayat maliki yaum. Jadi kalau kita baca Al-Fatihah maliki yaumiddin, itu harus membayangkan bagaimana kita mati, bagaimana Israfil niup trompet, bagaimana orang mati hidup lagi, bagaimana mahsyar, bagaimana wazan, mizan, bagaimana hisab, bagaimana siratul mustaqim, bagaimana walhasil itu keadaan akhirat. Keadaan akhirat, inda qiyamah, ba'dal qiyamah, kita membayangkan itu. Maliki yaumiddin. Paham tidak? Paham tidak? Jangan cuma baca saja. Maliki yaumiddin artinya Allah yang memiliki hari kiamat, hari akhirat. Kita bayangkan akhirat seperti apa. Itu kalau dibahas puluhan masalah kalau dibahas itu. Nanti akan saya bahas, kata beliau, akan saya bahas nanti pada waktunya lah. Wa amma qauluhu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Fa'lam annal ibadah ibaratun al-ityani bil fi'li al-ma'mur bih ala sabilit ta'zim lil amri. Ketahuilah bahwa ibadah apa? Na'budu, kami beribadah. Apa artinya ibadah itu? Ibadah adalah menjalani semua perintah yang diperintah dengan rasa ta'zim atas perintah itu. Kalau jalannya terpaksa bukan ibadah, kalau kepeksa. Kita sholat subuh terpaksa, wah bukan ibadah itu. Kalau yang namanya ibadah apa? Harus lita'zim, ala sabili ta'zim. Fama lam yathbut bid-dalili anna li hadzal 'alam ilahan wahidan qadiran 'ala maqduratin la nihayata laha 'aliman bi ma'lumatin la nihayata laha ghaniyan an kulli hajat fa innahu amara ibadahu bi ba'dil asya' wa nahum an ba'diha. Kok fama lam yathbut ya? Benar di situ. Cetakan yang fama lam yathbut. Gak enak ya? Sebenarnya? Oh ya, betul. Fama lam yathbut, maka selama tidak jelas bid-dalil dengan dalil bahwa alam ini ada Tuhan satu, dimiliki oleh Tuhan yang satu, yang qadirun ala maqduratin la nihayata laha, yang berkuasa dengan kekuasaan yang tidak ada batas akhirnya, aliman bima'lumatin la nihayata laha, dan Tuhan itu mengetahui, maha alim dengan segala yang diketahui yang tidak ada batasnya, ghaniyan an kullil hajat, Tuhan itu tidak membutuhkan apa-apa, kita yang butuh, Tuhan gak butuh apa-apa. Fa innahu, Tuhan itu amara ibadah, memerintahkan hambanya bi ba'dil asya', melaksanakan sebagian sesuatu, wa nahum an ba'diha, dan melarang bagian yang lain. Jadi ada perintah, ada larangan. Wa nahu yajibu 'alal khala'iq ta'atuhu wa inqiyadu ila takalifihi,
dan sesungguhnya wajib kepada makhluk, atas makhluk mentaatinya dan tunduk kepadanya, kepada perintah-perintahnya. Maka selama tidak betul, fa innahu la yumkinul qiyamu bilawazim qaulihi ta'ala iyyaka na'budu. Orang itu tidak mungkin menjalankan lawazim. Apa lawazim itu apa? Konsekuensi dari ucapan iyyaka na'budu. Paham gak ini? Ini gini. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah. Orang yang tahu tentang ibadah, orang yang tahu tentang dengan dalil, selama tidak tahu bahwa alam ini punya Tuhan, ada Tuhan Maha Kuasa, Maha Alim, Maha segala, Maha sempurna, katakan dulu, dan mewajibkan kepada makhluknya taat dan tunduk, maka orang yang tidak tahu tidak mungkin akan tunduk dengan itu. Tapi kalau kita tahu, maka yumkinulana, kita akan mungkin al-qiyam bil lawazim. Gitu. Selama orang itu tidak mendapatkan dalil bahwa alam ini ada Tuhan Maha Kuasa, Maha Alim, dengan ilmu yang tanpa batas dan tidak butuh apa-apa, dan dia perintah kepada kita, ada larangan, ada perintah, dan wajib pada kita mentaatinya, maka orang yang tidak tahu tidak akan mungkin menjalankan perintah. Tapi kalau kita tahu, maka mungkin menjalankan perintah. Itu artinya itu. Jadi oleh karena itu, kita harus tahu apa perintahnya. Iyyaka na'budu, qaul bilawazimi qauli iyyaka na'budu, dengan konsekuensi firman Allah iyyaka na'budu. Thumma inna ba'dal faraghi minal maqamil madhkur la budda min tafsil aqsam tilka takalif. Setelah kita tahu bahwa ibadah itu taklif, menjalankan perintah, kita harus tahu berbagai macam takalif, perintah-perintah itu apa, kewajiban-kewajiban itu apa. Wa bayan anwa'i tilkal awamr nahi, dan menjelaskan berbagai macam perintah dan larangan. Wa jami'i ma sunafiddin min kutubil fiqh yadkhulu fi takalifullah. Dan kita harus, atau kita juga boleh maksudnya orang harus mengetahui semua yang dikarang tentang agama, yaitu fikih, ilmu fikih. Ini kita akan tahu perintah-perintah Allah dari fikih. Summa kama yadkhulu fi takalifullah bihasbi syari'ah, fakadzalika yadkhulu fi takalifullah bihasbi syari'ah allati qad kana anzalahu Allah 'ala anbiya'il mutaqaddimin. Dan demikian pula termasuk kita mengetahui syariat-syariatnya para nabi yang terdahulu. Di samping syariat nabi kita juga syariat-syariatnya para nabi yang terdahulu. Wa aidan yadkhulu fi syar'i allati kallafa Allah bil malaikatahu fis samawati mundu khalqil malaikah wa amarahum bil ishghali bil ibadat wat ta'at. Dan termasuk juga kita harus mengetahui syariat-syariat yang diperintahkan oleh Allah kepada malaikatnya di langit semenjak Allah menciptakan malaikat dan memerintahkan agar beribadah. Wa aidan fakutubul fiqhi mustamilatun ala syari' takalif al-mutawajjihah fi amal jawarih. Dan ketahuilah bahwa kitab fikih itu mengandung penjelasan tentang perintah-perintah yang berkaitan dengan amal tubuh. Jadi begini artinya. Kalau kita yang paham betul iyyaka na'budu, tadi sudah paham kan? Bahwa alam ini punya Tuhan satu, maka ketika kita sudah tahu bahwa alam ini punya Tuhan, ada Tuhan satu yang maha kuasanya lah, yang maha segalanya lah, maka kita harus ibadah. Dan setelah itu kita juga harus tahu macam-macamnya ibadah, macam takalif. Di samping itu kita harus paham fikih, juga macam-macam syariat yang sekarang, syariat yang nabi yang terdahulu. Juga kita harus tahu syariat yang diperintahkan kepada malaikat, dan seterusnya. Itu baru kita bisa menghayati arti iyyaka na'budu. Paham betul? Sedangkan kutub fikih itu baru mengandung amal badan, amal fisik. Wa amma aqsamu takalif al-mawjuda fi amal qulub fa hiya akbar wa a'zam wa ajal. Adapun taklif perintah-perintah Allah yang berkaitan dengan hati lebih agung, lebih mulia, lebih besar. Wa hiya allati tashtamilu ala kutubul akhlaq, yang diterangkan
yang dijelaskan oleh kitab akhlak tasawuf maksudnya, wa kutubus siasat, dan kitab-kitab siasat ya. Siasat itu apa? Kebijakan ya, hikmah maksudnya. Bihasabil milal al mukhtalifah wal umam al mutabainah, tergantung agama-agama yang berbagai macam dan umat-umat yang sangat banyak. Wa idza i'tabara al-insanu majmu'a hadhihi al-mabahith wa 'alima annaha bi asliha dakhilatun tahta qawlihi iyyaka na'bud, 'alima hina idzin anna al-masail allati ishtamalat hadhihi al-ayah 'alayha kal bahril muhit alladhi la tasilu al-uqul wal afkar illa ila al-qawl minha. Maka siapapun manusia kalau sudah membahas, mendalami segala yang tadi saya katakan tadi, yang dijelaskan tadi, semua masuk dalam ayat iyyaka na'bud tadi itu, maka dia akan sadar bahwa masalah-masalah yang terkandung dalam iyyaka na'bud bagaikan laut yang sulit untuk dinaungi atau digapai oleh akal dan pikiran, kecuali sedikit. Jadi orang jangan sombong. Ini baru iyyaka na'bud saja, na'bud itu apa, ibadah itu apa. Jadi penjelasan seperti itu. Ibadah ada dua, amal jawarih dan qalbiyah. Amal jawarih apa-apa, syariatnya apa-apa, qalbiyah apa-apa, akhlak, tasawuf dan hikmah-hikmah. Semuanya itu namanya takalif ilahiyah, perintah-perintah Allah syariat. Amma qauluhu ta'ala ihdinas siratal mustaqim, fa'lam annahu ibarah an talabil hidayah. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berilah petunjuk kepada kami jalan yang lurus. Itu merupakan minta hidayah. Jadi ihdinas siratal mustaqim adalah merupakan ungkapan minta hidayah. Wa tahsil hidayah, untuk menghasilkan hidayah tariqan, ada dua jalan. Ahaduma talabul ma'rifati bid-dalil hujjah, mencari ilmu, mencari pengetahuan dengan dalil dan hujjah. Itu namanya hidayah namanya. Bagaimana mencari hidayah? Ada dua jalan. Satu, mencari ma'rifat dan bid-dalil wal hujjah, mengetahui sesuatu dengan dalil dan hujjah, namanya hidayah. Mengetahui sesuatu dengan dalil dan hujjah, itu namanya hidayah namanya. Akal jadi diberi petunjuk namanya. Pinter orang itulah gitu loh. Wathani bitasfiyatil batin wariyadhah, membersihkan batin hati kita, wariyadhah dan latihan-latihan hati, latihan-latihan rohaniah. Itu juga cara mencari hidayah. Cara mencari hidayah itu ada yang bersifat ilmiah gitulah kira-kira, bersifat ilmiah, ilmu hujjah, dalil segala yang memperkuat marifat kita. Yang kedua dengan mutalahiyah. Yang pertama tadi yaitu cara mencari ibadah dan istidlal dengan mencari dalil, itu tidak ada ujungnya. Li'annahu la dzarrata min dzarratil alam al-a'la wal asfal illa wa tilka dzarratu syahidatun bi kamali ilahiyati wa bi 'izzati wa bi jalis samadiyati. Kenapa enggak ada ujungnya? Karena setiap butiran atom di alam semesta ini, baik itu yang mulia ataupun yang rendah, yang tinggi atau yang rendah, setiap dzarrah, setiap butiran atom yang ada di alam semesta ini, semuanya menunjukkan sebagai dalil sempurna, sifat sempurna bagi Tuhan, sifat izzah, sifat kemuliaan bagi Tuhan, sifat agung bagi samadiyahnya, ketangguhannya Allah. Paham tidak? Hidayah, mencari hidayah ada dua cara. Cara pertama dengan dalil, mencari dalil, mencari kebenaran dengan dalil, mencari kebenaran dengan dalil, itu mencari hidayah namanya. Dan mencari kebenaran itu dengan dalil, mencari marifat. Nah, sedangkan dalil ini, dalil menunjukkan kebenaran Allah misalkan, itu tidak berujung. Karena semua atom yang di muka bumi ini, di alam semesta ini, baik yang tinggi maupun yang rendah, baik yang mulia maupun yang rendah, semua menunjukkan sebagai dalil kesempurnaan Tuhan, kemuliaan Tuhan, kebesaran Tuhan. Kama qila wa fi kulli syai'in lahu ayah tadullu ala annahu wahid. Di setiap sesuatu yang ada ini memiliki, itu merupakan tanda bagi Allah. Wa fi kulli syai'in ayatun lahu. Setiap sesuatu itu merupakan ayat bagi Allah.
tadullu yang itu menunjukkan ala bahwa Allah itu wahidun satu. Semua dzarrah atom yang ada di alam semesta ini menunjukkan Allah itu satu. Ini mencari hidayah dengan cara dalil dan hujjah. Wa taqriru, ini penjelasannya ini. belum saya menjelaskan thariqul awal nih. Anna aqsamal alam tasawiyatun fi mahiyatil jismiyah. Anna aqsamal alam, fisiknya alam itu sama di dalam hakikat jisimnya. Alamnya sama, manusia, binatang, sama-sama jisim gitu. Wa mukhtalifatun fi sifat, beda dalam sifatnya. Wahya, sifat itu apa? Al-alwan wal amkinah wal ahwal. Warnanya, tempatnya, dan kondisinya. Wa yastahilu ayyakuna ikhtisasu kulli jismin bisifatihil muayyanah li ajal jismiyah aw lawazimil jismiyah. Dan mustahil keberadaannya spesifik setiap jisim itu dengan sifat yang tertentu untuk demi menetapkan jismiyahnya itu mustahil. Nanti kalau gitu apa? Wa illa lazima husul istiwa. Nanti sama saja dong. Kalau sifatnya sama, maka pasti jisim itu sama, tapi memiliki masing-masing memiliki kekhususan. Fa wajaba ay yakuna dzalika lidzalik li takhsis mukhassisin wa tadbir mudabbir. Bedanya manusia dengan binatang, sama-sama jisim. Nah, pasti antara manusia dan jisimnya binatang ada tipologi, ada khususan. Yang satu sama lain harus beda. Kalau sama nggak mungkin dong, harus beda. Nah, perbedaannya manusia dan binatang, kok bisa beda? Harus ada yang menciptakan perbedaan. Kekhususannya harus ada yang menciptakan kekhususan, ada mukhassis yang mengkhususkan. Wa tadbir dan harus ada yang merencanakan lah. Mengatur. Bedanya manusia dengan binatang, sama-sama jisim. Ada bedanya enggak? Ada, harus ada bedanya. Dengan apa? Dengan kekhususan. Kekhususan yang dimiliki oleh manusia dan binatang, bisa ada khusus itu, harus ada yang menciptakan kekhususan itu. Nah, ini menunjukkan bahwa ada yang menciptakan kekhususan, ada yang ngatur semuanya itu. Dah, ya gitu ya. Wadzalika, yang mengkhususkan itu siapa? Yang mengkhususkan, yang menciptakan kekhususan itu siapa? Wadzalika lam khussisu in kana jisman adal kalam fi. Kalau yang mukhusus itu merupakan bersifat fisik, kembali nanti awal lagi pertanyaannya. Kalau yang menciptakan kekhususan itu fisik, sama-sama jisim, kembali pertanyaan dari awal lagi. Nanti butuh mukhusus lagi nanti. Wa illam yakun jisman faul matlub. Kalau bukan jisim, yang mukhusus bukan jisim, bukan fisik, itulah yang kita cari. Summa dzalikal mawjud, yang matlub itu, illam yakun hayyan aliman qadiran bal kana ta'thiru bil faidi wat tab' hada ilzam fi wujub istiwa. Kalau yang wujud yang matlub tadi, yaitu yang wujud yang bukan jisim, mukhassis yang bukan jisim, kalau tidak hidup, tidak alim, tidak berkuasa, bahkan itu hanya merupakan faid wat tab' tabiatnya lah, dengan tabiatnya wataknya, maka akan kembali di usjubul istiwa. Ini sama saja nanti dengan jisim kalau gitu. Wa in kana hayyan qadiran aliman qadiran fal matlub. Kalau mukhassis itu ada dan hidup, alim dan qadir, itulah yang kita cari. Wa idza arafta hadza faqad dhahara anna kulla wahid min ad-darat samawati wal ard syahidun sadiqun wa mukhbirun natiqun biwujudil ilal qadir al-hakim al-alim. Kalau kamu paham ini, maka jelas bahwa setiap dzarrah, setiap atom di langit dan bumi ini sebagai syahid, bukti, shadiq yang benar, mukhbir yang memberitakan, natiqun yang berkata. Dengan apa? Dengan wujudnya Tuhan satu yang maha qadir, maha hakim, maha alim. Paham betul? Paham tidak? Nah, jadi
Barang siapa paham dengan bedanya jisim satu dan jisim lain, siapa yang membedakan? Pasti ada bedanya. Dan perbedaan itu harus ada yang membuat, menciptakan perbedaan. Kalau enggak, kembali ke jisim lagi nanti. Nah, maka enggak, harus ada perbedaan. Harus ada perbedaan. Perbedaannya apa? Harus ada yang membuat. Yang membuat siapa? Harus alim, qadir, hayyun, alim, qadir. Itulah yang kita cari, itulah yang dimaksud. Maka barang saya mengatakan bahwa itu, paling itu wataknya ada, perbedaan itu adalah watak. Nanti kembali masalah istiwa, kesamaan jisim nanti. Oleh karena itu harus mengatakan kesimpulannya, jisim ini antara jisimnya binatang dan manusia ada perbedaan, dan perbedaan itu diciptakan oleh yang menciptakan. Yang menciptakan itu harus satu, berkuasa, alim, dan hidup dan bijak dan alim. Wa kana Syekh Al-Imam Al-Walid Diyauddin Umar, bapak saya Syekh Diyauddin Umar rahimahullah, yaqul, inna lillahi ta'ala fi kulli jawharin fardin anwa'an ghairu mutanahiyah min ad-dalail ad-dala 'ala qudrah wa hikmah wa rahmah. Bagi Allah mempunyai beberapa dalil yang menunjukkan kudrah, hikmah, rahmah bagi Allah yang tidak berujung. Dari mana itu dalil itu? Dari setiap jauhar fard, dari setiap atom. Jadi setiap atom ini menunjukkan Allah itu kudrah, mempunyai hikmah dan rahmatnya Allah yang tidak berujung. Wa dzalika li anna kulla jauharil fard fa innahu yumkinu ku'uhu fi ahyazin ghairu mutanahiyah 'ala badal. Karena setiap jauhar fard, atom, itu mungkin saja keberadaannya dalam dimensi yang tidak berujung. Wa yumkinu aidan ittisafu bi sifatin ghairi mutanahiyah. Ini kurang mutanahiyah itu. Sudah ya. Ya gitu. Dipersyarakan yang kedua. Ghairi mutanahiyah ya. Di sini enggak ada anak ghair gitu aja. Dan mungkin juga setiap jauhar fard itu mempunyai sifat yang tidak ada ujungnya, yang tidak mungkin diganti. Wa kullu wahid min tilkal ahwal al-muqaddarah fa innahu bi taqdir wuqu' yadullu 'ala al-iftiqar ila wujudil syar'i al-hakimir rahim. Dan setiap tadi itu, keberadaan sifat-sifat tadi yang tak tanpa ujung itu menunjukkan bahwa ada kebutuhan terhadap wujudnya Shani', pencipta yang Maha Hakim dan Maha Rahim. Fatabata bima dzakarna anna hadzal naw'a minal mabahith ghairu mutanahin. Maka pembahasan tentang dalilnya Allah, baik itu jauhar fard, dzarah tadi, tidak berujung. Wa amma tahsil, itu tadi menghasilkan bagaimana mendapat hidayah menggunakan akal, talabil ma'rifah bid dalil wa hujjah. Sekarang wa amma tahsilu hidayah bi tariq riyadhah wa tafsiyah fadzalika bahrul la sahilah. Bagaimana menghasilkan hidayah ihdinas siratal mustaqim dengan cara, metode, latihan-latihan riyadhah dan tasfiyah, membersihkan hati, ini juga bagaikan lautan yang tidak berujung. Walikulli wahidin minas sa'irina ilallah, bagi setiap orang yang berjalan menuju Allah, para sufi, manhajun khas, memiliki metode sendiri-sendiri, memiliki sumber yang tertentu. Jadi beda-beda. Cara wusulnya Imam Junaid dengan wusulnya Imam Ghazali beda. Enggak sama, enggak. Torekoh wusulnya beda. Setiap sufi mempunyai torekoh wusul. Banyak jalan menuju ke Roma itu. Nah, bagaimana wusul kepada Allah dengan riyadhah itu beda. Enggak dengan dalil. Kalau dengan dalil tadi satu nanti. Sama metode siapapun yang menggunakan dalil akli tadi sama. Tapi kalau menggunakan riyadhah batiniyah, qalbiyah, tasfiyatul qalb, beda cara metodenya. Beda-beda cara metodenya. Kama qala walikullin wijhatun huwa muwalliha. Setiap orang punya arah yang dia kuasai. Wala wuqufal uquli ala tilkal asrar, dan tidak mungkin akal memahami rahasia-rahasia itu. Wala khabar indal afham min mabadi tilkal anwar, dan tidak mungkin ada bisa dipahami lah. Wala khabra indal afham, dan tidak mungkin dijangkau oleh pemahaman bagaimana menjelaskan medan anwar, medan cahaya.
Wal 'arifuna al-muhaqqiquna lahadhu fiha mabahith 'amiqah. Para ahli arifat, para arifun, al-muhaqqiqun, para aulia, para sufi, lahadhu fiha, memberi catatan lagi itu, pembahasan dengan sangat dalam, wasal daqiqah, dan rahasia-rahasia yang sangat rumit, qallama tarqa ilaiha afhamul aktsarin, yang sangat sulit, yang sangat jarang dijangkau oleh pemahamannya orang banyak. Imam Ghazali setelah uzlah di menara Masjid Damaskus 4 bulan, beliau keluar dari sana, mengatakan apa? Fakana ma kana mimma lastu adzkuruhu fadhunna khairan tas'al 'anil khabari. Telah ada apa yang ada, telah terjadi apa yang terjadi. Setelah kholwat 4 bulan, Imam Ghazali di Masjid Amawi, telah terjadi, telah ada apa yang terjadi. Fadhunna khairan, husnudzon sajalah, baik sangka sajalah, percaya sajalah dengan husnudzon. Wala tas'al al khobari, jangan tanya ceritanya gimana itu. Ente ma'rifat itu gimana ceritanya? Aku dapat ma'rifat, ceritanya gimana itu? Nggak bisa ditanyakan tuh, nggak bisa dijelaskan. Imam Ghazali bagaimana mendapatkan ma'rifat ketika uzlah, ketika menyendiri di Manarah Masjid Amawi, tidak bisa menjelaskan. Beliau sendiri tidak bisa menjelaskan. Gimana? Mala ain ra'at, wala udhun sami'at, wala khotor bibal. Tidak pernah mata melihat, tidak mungkin itu didengar oleh telinga, dan tidak mungkin terlintas dalam pikiran seorang. Apa itu ma'rifat? Itu menurut Imam Ghazali. Artinya setiap sufi mendapatkan hidayah dengan thariqah apa? Riyadhah dan tasfiyatul qalb. Paham betul? Jadi ketika kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim, saya minta hidayah ya Allah, tunjukkan hidayah, berilah hidayah kepada saya. Hidayah ada 2. Mencapai hidayah ada 2. Ada thariqatul aql bil adillah wal hujjah, ada thariqatul qalbiyah, ada cara dengan hati. Itu aja lah gampangannya lah. Mencapai hidayah kebenaran itu, mencapai hidayah, mendapatkan hidayah kebenaran, ada 2 cara, dengan dalil hujjah akliyah, dengan tasfiyatul qalb dan riyadhah qalbiyah. Wa amma qala ta'ala siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fama ajalla hadhil maqamat. Betapa tingginya maqam ini. Maqam siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang telah engkau beri nikmat. Wa 'azzama maratibi hadhihi darajat, dan betapa agungnya martabat derajat ini, yaitu derajatnya alladzina an'amta 'alaihim. Wa man waqafa 'ala ma dzakarnahu minal bayanat, barang siapa mendalami, merenungkan apa yang telah saya jelaskan tadi, amkanahu ayyattali 'ala mabadi hadhil halat, bisa mencapai kondisi seperti ini, sebagian ya, alamat hadhil halat. Faqad dhahara bil bayan alladhi sabaqa anna hadhihi surah mustamilatun ala mabahith la nihayata laha. Jelaslah apa yang telah saya jelaskan tadi, bahwa surat Al-Fatihah ini mengandung beberapa bahasan yang tidak berujung, wasrar, dan mengandung rahasia-rahasia la ghayata laha, yang tidak bisa dicapai. Wa anna qawla man yaqul hadhihi surah ala ashaliku bi afhamis sami'in, orang yang mengatakan bahwa surat Fatihah mengandung puluhan ribu masalah, itu mustahil, itu tidak mungkin. Itu omongan yang keluar dari orang yang tidak paham. Al-fasl tsani fi taqriri masyra'in akhar yadullu ala annahu yumkinu istinbatul masail al-katsirah min al-alfadz al-qalilah. Pasal kedua menjelaskan tentang bahwa mungkin sekali mendapatkan masalah istinbat. Istinbat apa? Mengambil, mendapatkan. Istinbat, menggali masalah yang banyak dari lapal yang sedikit. Dari lapal yang sedikit bisa menggali masalah yang banyak. Nih, wala natakalam.
fi qaulina a'udzu billah fanaqul a'udzu naw'un min anwa'il fi'lil mudhari. Lafal a'udzu itu fi'il mudhari. Wal fi'lul mudhari naw'un min anwa'il fi'li. Fi'il mudhari itu sebagian dari fi'il. A'udzu fi'il mudhari. Fi'il mudhari bagian dari fi'il. Wa ammal ba'u fi qouli billah fa ba'ul saq. Ba billah ba menunjukkan makna nempel. Wahya ba itu nau'un min anwa' hurufil jar. Bagian dari huruf jar. Wa hurufil jar, huruf jar itu nau'un min anwa'il huruf. Bagian salah satu macamnya huruf. Wa amma qauluna Allah, lafal Allah itu tadi, fahuwa ismun muayyan. Isim tertentu. Imma min asma'il a'lam atau minal asma' syaqqah. Lafal Allah itu nama alam, nama alam atau nama yang mustaq dari masdar. Ala ikhtilafil qaulain fi. Ada dua pendapat di situ. Wal ismul alam wal ismul mustaq, isim alam maupun isim mustaq, kullu wahidin minhuma nau'un min anwa' mutaqil ism. Semua sama-sama isim. Laqad thabata fil ulumil aqliyah, telah benar dalam ulumul aqliyah, anna ma'rifatan naw'i mumtani'un husuluha illa ba'da ma'rifatil jinsi. Mengetahui, memahami nau' itu tidak mungkin hasil kecuali setelah memahami jenis. Paham betul? Kita tidak ngerti apa itu huruf jar kalau belum tahu huruf. Kita nggak ngerti apa itu fi'il mudhari kalau belum ngerti fi'il. Kita nggak ngerti tentang isim alam kalau belum ngerti isim. baru auzubillah ini. Baru auzubillah ini. Ini baru ulama ini. Kalau bisa bicara ini baru ulama. Kalau bisa bicara ini baru ulama ini. Li'anna al-jins juz'un min mahiyatin naw'. Karena jenis itu bagian dari naw'. Wal ilmu bil basit muqaddam ala ilmi bil murakkab la mahalah. Mengetahui tentang yang simple harus didahulukan dengan mengetahui yang murakkab, yang tidak simple. Itu pasti. Faqauluna a'udzubillah, maka ucapan kita a'udzubillah la yumkinu tahsilu bihil ilmu kama yanbaghi illa ba'da ma'rifatil ismi wal fi'li wal harfi awalan. Maka kita tidak mungkin paham a'udzubillah kecuali kalau kita tahu tentang apa itu isim, apa itu fi'il, apa itu huruf. Wa hadhil ma'rifah, pengetahuan ini la tahsulu illa ba'da dzikri hududiha wa khawasiha. Tidak mungkin kita ketahui apa itu isim, fi'il, huruf kecuali kalau kita tahu tentang definisinya dan tipologinya, kekhususannya. Thumma ba'dal faraghi minhu la budda min taqsimil ismi ila ismil alam wa ila ismil mustaq. Setelah itu kita harus tahu bahwa isim itu ada dua, isim alam dan isim mustaq. Wa ila ismil jinsi, dan ada isim jenis. Wa ta'rifu kulli wahidin min hadhil aqsam bi haddi wa rasmi wa khawasih. Wa ta'rifi, dan kita harus tahu pula setiap satu dari bagian ini dengan definisinya, rosamnya, kekhususannya. Apa itu isim mustaq, apa itu isim alam, apa itu mustaq, apa itu isim jenis. Semua ba'dal faragh, sudah tahu semua ini, sudah tahu semua. Minhu yajibul kalam fi anna lafdhatallah ismu alam atau ismu mustaq. Sudah tahu ya definisi isim. Isim ada dua, ada mustaq, ada alam. Sekarang sudah tahu itu, maka kita teruskan. Lafal Allah itu isim alam, nama, atau isim mustaq yang dilahirkan dari masdar. Wa bitaqdiri ay yakuna mustaqqan fa mustaqun min madza? Kalau lafal Allah itu mustaq, apa sih mustaq itu, apa bahasanya? Ya diambil atau lahir ya. Kalau isim lafal Allah itu mustaq diambil dari mustaq, maka mustaq dari apa? Mustaq dari mana? Min madza? Dari apa? Wa dzkuru fihi wujuh al-katsira allati qila bi kulli wahidin minha. Dan diterangkan beberapa pendapat lah, beberapa perspektif yang sangat banyak yang dikatakan dalam mustaq dari mana. Wa aidan yajibu al-bahthu an haqiqatil fi'lil mutlaq. Harus kita tahu pula apa itu fi'il. Tsumma ba'du aqsamul fi'il. Harus tahu fi'il itu ada berapa. Wa min jumlatiha al-fi'il mudhari.
termasuk fi'il mudhari, wa yadhkar haddahu, wa yadhkar hadduhu, wa khassu, wa aqsamu. Fi'il mudhari ada definisinya apa? Bagian-bagiannya ada berapa? Kalau gitu kan, ada syaghut ada berapa? Syaghut ada berapa? Syaghut ada berapa? Ada 12 apa? 13, 14 ya. Yansuru, yansurun, yansuru, tansuru, tansuru, yansuruna, tansuru, 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 tansuru. Apa? 14 12. Terus tahu pula, terus tahu. Thumma yadhkur ba'dahu al-mabahith al-muta'alliqah biqaul a'udzu bitakhsis. Kemudian kita harus tahu paham tentang a'udzu dengan khusus. Wa aidan yajibul bahthu an haqiqatil harfil mutlaq. Hakikat huruf itu apa? Thumma yadhkur ba'dahu harfal jar. Kemudian huruf jar itu apa? Hadduhu wa khawassuhu wa akhlamuhu. Definisi huruf jar, hukumnya seperti apa? Thumma yadhkur ba'dahu ba'il saq. Ba'il saq itu apa? Wa hadduhu wa khawassuhu. وعند الوقوف على تمام هذه المباحث يحصل الوقوف على تمام المباحث اللفظية المتعلق بقوله أعوذ بالله. Barang siapa yang sudah mendalami sempurnanya pembahasan tadi, pembahasan A'udzu billah dari sisi fi'il, huruf dan isim, maka berarti sudah memahami sempurna mabahith lafziyah, pembahasan lafal A'udzu billah al-muta'alliq biqouli A'udzu billah. Wa min al-ma'lum anna al-mabahith allati tashanna ila ma'aqidah katsirat jiddan. Kita tahu bahwa itu sangat banyak sekali. Tsumma naqul wal martabatur rabi'atu min al-maratib an naqul al-ismu wal fi'lu wal harfu anwa'un thalathah dakhilat tahta jinsil kalimah. Isim, fi'il, huruf itu masuk dalam apa? Kalimah. Fi'il, kalimah. Isim, kalimah, huruf, kalimah. Fajibul bahthu aidan an mahiyatil kalimah wahdaha wa khawasiha. Maka ente harus paham apa itu kalimah. Paham betul? Apa itu kalimah? Wa aidan fahamna alfadun ukhra syabihatun bil kalimah. Di sana ada, atau di sini ada lafal-lafal yang hampir mirip kalimah. Apa? Al-kalam, wal qaul, wal lafaz, wal lughah, wal ibarah. Kalam itu mirip dengan kalimah. Qaul, ucapan mirip dengan kalimah. Lafaz, lafal itu mirip dengan kalimah. Lughah, bahasa. Ibarah, ta'bir, redaksi lah, mirip dengan kalimah. Fajibul bahthu an kulli wahid minha. Maka harus dibahas apa itu kalam, apa itu qaul, apa itu lafaz, apa itu lughah, apa itu ibarah. Thumma yajibul bahthu an kaunha min al-afadhil mutaradifah. Kemudian wajib pula menganalisis bahwa lafal 4 itu atau 5 tadi. 5 ya. 5 itu termasuk lafal yang mutaradif yang sama artinya. Au min lafal mutabayyinah, sama atau mutabayyinah beda. Wa bi taqdiri an takuna alfadhun mutabayyinah fa in wajib dzikru tilkal furuq ala tafsil wa tahsil. Kalau memang itu lafal 5 tadi, atau bahkan 6 dengan kalimah ya, kalimah, kalam, qaul, lafal, lughah, ibarah, kalau memang itu beda, mengandung makna beda, tidak sama, terangkan, harus tahu pula penjelasannya, apa bedanya, secara tafsir dan tahsil. Nah, sekarang, tsumma naqul, wal martabatul khamisah minal bahthi an naqul, la syakka anna hadhil kalimat innama tahsul min aswati wal huruf. Kalimah itu tidak mungkin hasil kecuali dari suara dan huruf. Fa'inda dzalika yajibul bahthu an haqiqatis saut. Maka kita harus tahu, membahas, memahami apa itu suara. Wa an asbabi wujudihi. Dan apa sebabnya adanya suara. Wala syakka anna huduthas sauti fil hayawan innama kana bisababi khurujin nafasi minas sadr. Sudah barang tentu lahirnya suara dari hayawan itu karena lahir dari keluarnya napas dari dada. Fa'indaha yajul bahthu an haqiqati nafas. Kalau gitu kita harus tahu pembahasan mendalam paham tentang apa itu nafas. Paham enggak? Wa annahu mal hikmah fi kaunil insan mutanaffisah. Apa hikmahnya Allah menciptakan manusia itu bernapas? Ala sabil darurah. Darurat sekali bernapas. Wanna hadha saut yahsul bisa istidkhal nafas atau bisa ikhrajih. Suara itu berhasil wujud, suara itu adalah dengan sebab masuknya napas atau keluarnya. Dengan sebab masuknya napas atau keluarnya napas, suara itu terjadi. Wa inda hadha tahtaju hadhihi al-mabahith ila ma'rifati ahwal qalbi wa ri'ah. Kalau ingin tahu tentang keluar masuk napas, harus paham tentang
keadaan hati jantung ya, kolbu jantung, dan paru-paru. Wa ma'rifatul hijab alladhi wal mabda' awal hal kahratan saut wa ma'rifatul asal adlat al muharrika lil batn wal hanjar wal lisan wa syafatain. Dan kita harus tahu hijab yaitu merupakan prinsip pertama yang menggerakkan suara dan mengetahui semua otot-otot yang menggerakkan batin, hanjar, perut, tenggorokan, lisan, lidah, dan dua bibir. Ini kita diombang-ambingkan oleh Imam Razi ini, diombang-ambingkan oleh otak kita ini. Bisa stres kalau betul-betul di. Namal harfu huruf fayajibul bahthu anhu hal huwa nafsu syaut. Huruf itu suara atau bukan? Kalau suara tadi sebab lahirnya suara keluarnya napas dari dada, gitu ya. Nah sekarang huruf itu suara itu sendiri atau bukan? Au hayatun mawjudah fi saut mughayyirulahu, atau huruf itu apa? Bentuk ya. Bentuk yang lahir dari suara, yang bukan suara. Huruf itu bukan suara atau suara. Wa aidan la syakka anna hadhihi huruf innama tatawalat 'inda taqtir saut. Sudah barang tentu huruf itu lahirnya yaitu potongan-potongan suara. Huruf itu lahir dari potongan-potongan suara. Dan suara kita mau potong-potongan jadi huruf. Wahai makharijun makhsusah fil halaqi wal lisan wal asnan wasyafatain, yaitu keluar makhraj yang tertentu dari tenggorokan, lisan, gigi, dan dua bibir. Fajibul bahthu an ahwatil kal mahabis, maka kita harus membahas tentang tadi itu halak, lisan, asnan, syafatain. Wajib aidan al bahthu an ahwal adlat allati bi'tibariha tatamakkan al hayawanat min idkhal anwa'il katsirah min al jinsi fil wujud wa hadhihi mabahith la tatimmu dilalatu illa 'inda al huquf ala ilmi tashrih. Dan wajib pula memahami kondisi otot, otot yang dengan otot itu si hayawan bisa memasukkan segala jenis tadi, yaitu huruf, suara. Nah ini bisa mengetahui ini kalau kita memahami tentang ilmu tashrih, ilmu bedah. Wal martabatus sadisatu min al-bahthi hiya anna al-harf wa as-saut kayfiyatun mahsusah bihasatin sam'. Namanya huruf dan suara itu yaitu pendengaran yang dirasakan oleh, atau sesuatu yang dirasakan oleh pendengaran. Sesuatu yang dirasakan oleh pendengaran. Wa man alwan wal adwa, ada berupa dan cahaya, fa kayfiyatun mahsusatun bihasatil basar. Kalau rupa atau cahaya itu yang dihasilkan melalui penglihatan. Wa tu'um kayfiyah mahsusan bihasad dzauq. Kalau to'am rasa manis atau asin itu dilahirkan atau dihasilkan dari dzauq, rasa. Wa kadzal qaul fi kayfiyatil mahsusah. Demikian pula pembicaraan tentang semua mahsusah yang bisa dirasakan. Fal yasihhu ayyuqal hadhil kayfiyat anwa'un dakhilah tahta jinsin wahid wa mutabayyinah bitamil mahiyah wa annahu la musyarakata baina illa bil lawazim al kharijah amla. Kayfiyah ini, kayfiyatus sama', kayfiyatul basar, kayfiyatul dzauq, kayfiyatul dan lainnya tadi bisa dimasukkan satu jenis enggak atau beda? Gitu loh. Satu jenis atau beda? Pendengaran, penglihatan, penciuman, itu merupakan satu jenis atau beda jenis itu? Ya Allah. Terus ya, dikit lagi. Wal martabatu sami' min al-bahthi anna al-kayfiyatil mahsusah naw'un wahid min anwa'i jinsil kayfi fil masyhur. Kayfiyah yang indra ini, yang bisa diindra ini, satu macam dari salah satu macamnya jenis fil kayf menurut qaul yang masyhur. Fa yajibul bahthu an ta'rifi maqulatil kayf. Maka kita harus paham tentang maqulah kayf. Jadi kayf itu kategori 10. Kategori 10 ada 10. Apa namanya? 10 apa? 10 kategori. Ya. Zaidut tawilul abyadu ibnu maliki fi baitihi bil amsi kana muttaki biyadihi saifun lawahu faltawa fadhihi maqulatun ashrun sawa. Untuk memahami sesuatu yang benar maka harus pakai 10 kategori. Siapa dia?
Gus Dur misalkan. Seperti apa Gus Dur itu? Secara fisik, secara lahir. Kualitasnya seperti apa? Nah, itu gitu. Kemudian relasi dengan orang lain seperti apa? Posisi berada di mana? Kapan Gus Dur itu ada? Gitu loh. Dan dia punya apa? Punya apa? Kemudian dengan kepunyaan itu yang dimiliki itu apa dia berbuat? Berbuat apa reaksinya? Zaidun esensi atau will quantity, al-abyad quality, Ibnu Malik relasi, fi baitihi place, bil amsi times, mutaki posisi, biadi pun to have, lawahu aksi, faltawa reaksi. Di kategori itu harus paham ini. Dia bicara kaif di sini. Summa yajibul bahthu anna wuqu'u ala mahtatu hal huwa qaulul jinsi ala al-anwa' imla. Kemudian kita harus membahas juga, nah, yang di bawahnya jenis tadi, jinsul kaif tadi, apakah termasuk jenis atau bukan jenis? Itu manakul. Anna maqulatul kaif, quality itu, wa maqulatul kam, quantity, wa maqulatul nisbah, arad, relasi, nisbah itu relasi. Arad apa? Eksidensi. Fayajibul bahsu an maqulatil ard wal aqsamu. Kalau kita tahu bahwa quantity dan quality itu arad, itu eksidensi, maka kita harus tahu apa itu arad, waqsamuhu, wa ahkamihi, wa lawazim, wa tawabi'ahi, dan dengan segalanya lah pembahasan tentang arad. Wal martabatu tasi'ah, andal ard wal jauhar yashtarikani fi dukhul tahtal mungkin. Baik itu arad maupun jauhar esensi, atau arad itu artinya kaifiyah dan kamiyah tadi, semua masuk dalam nama apa? Mungkin. Hal yang mungkin itu, bukannya wajib. Dan ini semuanya, baik itu mungkin maupun yang wajib, sama-sama maujud. Ya, Allah maujud. Manusia yang mempunyai tadi apa? Quality dan quantity, wujud juga kan? Jadi sama-sama wajib kan? Sama-sama maujud. Jadi nanti bedanya ada dong. Fajrul itu an lawahikil wujud awal adam. Harus paham apa itu wujud, apa itu adam. Wahya kaifiyatu qul wujud al wajib wal mungkin. Dan bagaimana wujud bagi yang wajib dan wujud bagi yang mungkin. Annahu hal huwa qaul jinsi ala anwa'i aw huwa qaul lawazim ala mawsufatiha wa mabahith al muta'alliq bi hadzal bab. Apakah mewujud bagi wajib dan mungkin itu termasuk satu jenis atau beda? Itu harus paham juga. Allah dan manusia itu sama-sama mewujud. Kalau Allah wujudnya sendiri, ada cirinya sendiri. Kalau kita juga yang mungkinnya ada cirinya sendiri. Nah itu dua-duanya termasuk jinsil mewujud apa tidak? Satu jenis apa enggak? Tapi sama-sama mewujud. Ini nanti dibahas. Sumanakul. La syakka annal ma'lum wal madhkur wal mukhbar anhu yadkhul fihal mawjud wal ma'dum. Nih, sesuatu yang diketahui, sesuatu yang tersebut, wal mukhbar anhu dan terberitakan, paham ya? Setiap sesuatu yang diketahui, sesuatu yang disebut, dan sesuatu yang diberitakan, masuk dalam kategori mawjud dan ma'dum. Zaid ada di rumah, Zaid tidak ada di rumah. Itu kan sama-sama apa? Mukhbar anhu kan? Sama-sama madhkur dan maklum kan? Baik itu mawjud atau ma'dum. Zaid ada atau Zaid tidak ada, sama-sama mukhbar anhu. Sama-sama apa? Mukhbar anhu, diberitakan. Fa kaifa yuqal husulu amrin a'am fil minal mawjud? Bagaimana cara menghasilkan? Bagaimana masuk akal, bagaimana memahaminya? Menghasilkan sesuatu yang umum daripada mawjud. Kan mawjud dan ma'dum sama-sama bisa diberitakan. Masa mawjud dan ma'dum itu sama? Wa minan nas may yaqul al-madlul a'am min ma'lum. Ada orang berpendapat al-madlun yang disangka itu lebih umum daripada maklum. Wa aidan faham an a'mal itibar wal maklum. Oke. Faham tuh oke. Bahwa kebanyakan itibar itu dari maklum, atau itu adanya maklum yang diketahui. Wala syakka annal ma'lum muqabiluhu ghair ma'lum. Sudah barang tentu yang maklum itu opositnya adalah yang tidak maklum. Lakinna syai'a ma lam tu'lam haqiqatuhu imtana al-hukmu alayhi bi kauni muqabilu ghairi.
Sesuatu yang tidak ada, bagaimana dikatakan bahwa itu opposite atau lawannya dari yang lainnya. Gini. Maklum itu muqabilnya makdum. Paham gak? Yang diketahui itu muqabilnya yang tidak diketahui. Bagaimana bisa masuk akal? Hakikatnya yang tidak diketahui kok bisa menjadi lawannya diketahui? Sesuatu itu bisa diketahui ada atau tidak ada. Bagaimana hal yang tidak ada bisa menjadi lawannya yang ada? Oh, tidak ada kok. Falamma hakamna ala ghair ma'lum biqauni muqabilil ma'lum wajib ayyakul ghair ma'lum ma'luman. Kalau kita hukumi bahwa yang ghairul ma'lum tadi, yang tidak ada itu merupakan lawannya yang maklum, maka kita harus berani mengatakan ghairul ma'lum itu maklum. Yang tidak maklum jadi maklum. Oh, kamu bisa mengatakan lawannya kok. Kalau kamu bisa berani mengatakan yang ini lawannya yang ini, yang ada lawannya tidak ada, maka berarti yang tidak ada pun harus menjadi maklum, diketahui. Fahina idzin yaqul muqabil lil ma'lum ma'luman. Maka opposite atau yang mengimbangi yang maklum itu adalah maklum. Wa dzalika muhal. Itu muhal itu. Wa'lam anna man i'tabara hadhihi al-maratib al-'ashara fi kull juz' min juz'iyat al-mawjudat faqad fatahat ali abwab wa bahith la nihayata la. Ketahuilah barang siapa yang memahami tadi 10 martab tadi yang baru kita bahas, dan setiap sesuatu bisa dibahas dengan analisis yang 10 tadi, maka berarti telah terbuka beberapa pembahasan yang sangat yang tidak ada ujungnya. Wal hitu aqluhu bi aqal qal minha, dan tidak mungkin akalnya bisa mencapai sedikit saja dari pembahasan tadi. Fa dhahara bi hadza kaifiyatul istinbat lil ulumil katsirah min al alfazil qal. Maka dengan demikian kita bisa mengambil ilmu yang banyak dari lafal yang sedikit. Itu baru kata apa tadi? A'udzubillah. Kesimpulannya dari tadi ini kesimpulannya bahwa beliau akan mengatakan yumkinu istimbatul masail al-katsir min al-fadhil qalilah. Sangat mungkin kita menggali masalah-masalah yang banyak dari lafal yang kecil. A'udzubillah bisa dibahas segitu banyaknya ini, segini panjang lebarnya. Dan barang siapa yang bisa membahas secara tadi itu telah terbuka pembahasan yang tidak ada ujungnya. Itu baru mulai, telah terbuka, ada tanda-tanda bisa membahas pembahasan-pembahasan yang tidak ada ujungnya. Dan akal pun tidak akan mencapai keseluruhan, paling-paling sebagian. Tapi sudah mulai terbuka lah barang siapa yang bisa membahas tadi. Maka kesimpulan sekali lagi, kita jangan sombong. Kita dokter Andes atau BA atau profesor doktor atau SH, jangan sombong. Belum apa-apa kita dengan ilmunya Imam Razi, belum apa-apa ini. Diajak ke kedokteran, ke filsafat, ke ilmu mantik, ke makulatil asyarah. Kita ini akal kita diombang-ambingkan juga. Akal kita diombang-ambingkan oleh beliau ini. Dibikin bingung. Ya ini, maka jangan sombong keluar Amerika, keluar Inggris, Sorbonne, keluar Prancis, apalagi YIN. Jangan sombong. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay.